Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Muhammad Sablawas, NIT 2410311. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan dan pemeriksaan MRT. Berikut ini adalah videonya. Pembangunan MRT Jakarta dimulai secara fisik pada tahun 2013, kemudian pada bulan Maret 2019, fase MRT Jakarta resmi beroperasi menghubungkan Lebak Bulus di Jakarta Selatan hingga Bundaran HI di pusat kota. Jalur ini sepanjang 16 km dari 13 stasiun, baik di atas tanah maupun di bawah tanah. Kehadiran MRT Jakarta menjadi tonggak sejarah baru transportasi Republik Indonesia. Sejak pertama kali diluncurkan, MRT Jakarta telah membuktikan diri sebagai pilihan transportasi yang cepat, nyaman, dan dapat diandalkan. Kereta yang melaju dengan kecepatan hingga 100 km per jam ini hadir setiap 5 menit di jam sibuk dan mampu mengangkut ribuan penumpang setiap hari. Lebih dari itu, MRT Jakarta tidak hanya membawa orang dari satu titik ke titik lain, tetapi juga membawa harapan akan perubahan cara hidup masyarakat kota. Namun, MRT Jakarta bukan hanya sekedar proyek infrastruktur. PT MRT Jakarta juga memiliki peran penting sebagai pelopor pembangunan kota yang berorientasi pada transit atau transit oriented development, yang artinya pembangunan di sekitar stasiun dirancang agar lebih ramah pejalan kaki, beragam fungsi, dan mendorong penggunaan transportasi publik. Ini adalah langkah besar menuju kota yang lebih manusiawi, hijau, dan efisien. Untuk mendukung visinya jangka panjang, PT MRT Jakarta tidak berhenti di fase 1. Saat ini pembangunan fase 2 sedang berlangsung yang akan memperpanjang jalur dari Bundaran HI hingga Kota Tua Jakarta. Fase ini akan menghubungkan kawasan bersejarah dengan sistem transportasi modern, sekaligus memperkuat konektivitas pusat-pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata. Tak hanya itu, rencana pengembangan MRT ke depannya juga mencakup fase 3 dan fase 4 yang akan menghubungkan Jakarta Timur dan wilayah barat daya ibu kota. Dengan jaringan yang semakin luas, diharapkan MRT dapat menjadi tulang punggung transportasi publik Jakarta yang terintegrasi dengan moda lain seperti Transjakarta, LRT, dan KRL. Seiring waktu, MRT Jakarta telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban. Kebiasaan menggunakan transportasi publik mulai tumbuh, budaya antri dan menjaga kebersihan semakin tertanam, dan masyarakat mulai menyadari bahwa solusi mobilitas tidak selalu harus dengan menggunakan kendaraan pribadi.
PT MRT Jakarta juga aktif dalam menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk swasta, komunitas, dan lembaga internasional untuk mengembangkan inovasi serta mendorong partisipasi publik. Kolaborasi ini meliputi kampanye kesadaran lingkungan, pengembangan kawasan, hingga promosi ekonomi lokal di sekitar stasiun. Dalam jangka panjang, keberadaan MRT Jakarta diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek kota dan komunitas berkelanjutan, inovasi industri, serta tindakan terhadap perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Kehadiran PT MRT Jakarta bukan sekedar proyek transportasi, tetapi bagian dari gerakan besar menuju kota yang lebih baik. Kota yang tidak hanya bergerak lebih cepat, tetapi juga lebih cerdas, bersih, dan berpihak pada warganya. Sebuah masa depan yang kini mulai nyata, bergerak setiap hari dari stasiun ke stasiun. PT MRT Jakarta juga membangun koneksi, mewujudkan perubahan menuju Jakarta yang lebih maju, lebih nyaman, dan lebih ramah bagi semua masyarakatnya. Dan kali ini saya akan menjelaskan dan juga memberitahu kepada kalian semua tugas dan tanggung jawab pemeriksa jalur dan perawat jalur kereta api. Teknisi jalan rel dan jembatan. Teknisi jalan rel dan jembatan adalah pekerja yang memiliki tugas untuk melakukan pemeliharaan jalan kereta api beserta komponen pendukung dan perlengkapannya, sehingga tiap-tiap bagiannya dapat dilalui dengan aman sesuai kecepatan puncak dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kegagalan sistem atau preventive maintenance. Serta melakukan perawatan tidak terjadwal jalan kereta api yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, mengembalikan ke fungsi semula atau corrective maintenance, guna mendukung program perusahaan di wilayahnya. Sebelum melaksanakan dinas, petugas teknisi jalan rel dan jembatan diharuskan melakukan pengecekan fungsi dan kelengkapan peralatan kerja. Petugas teknisi jalan rel dan jembatan diwajibkan menggunakan alat pelindung diri atau APD pada saat berdinas. Petugas teknisi jalan rel dan jembatan harus melaksanakan pekerjaan sesuai metode yang telah ditentukan agar pelaksanaan pekerjaan tidak menyebabkan kecelakaan atau membahayakan perjalanan kereta api, dan wajib membuat laporan apabila menemukan kerusakan geometris jalan rel yang dapat membahayakan perjalanan kereta api. Sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kelancaran operasional perjalanan kereta api. Berikut adalah penjelasan lengkap untuk masing-masing peran. Yang pertama, pemeriksa jalur kereta api atau track inspector. Tugas utamanya adalah melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi fisik jalur rel untuk mendeteksi kerusakan atau potensi bahaya yang dapat mengganggu keselamatan perjalanan kereta. Dengan tanggung jawab, memeriksa kondisi rel, bantalan, sambungan, dan perancang, serta balas. Yang kedua, memastikan kestabilan geometrik jalur, yaitu tinggi rel, kelangkungan, kelurusan, dan kemiringan. Yang ketiga, mencatat dan melaporkan setiap kerusakan atau penyimpangan dari standar yang ditetapkan. Yang keempat, menggunakan peralatan pengukur khusus seperti alat ukur kelurusan rel, alat ukur jarak antar rel, dan juga leveling tool untuk kemiringan rel. Yang kelima, memberi tanda atau sinyal peringatan jika ada bagian jalur yang tidak aman untuk dilalui. Yang keenam, melaporkan hasil pemeriksaan kepada saksi atau kepala prasarana atau atasan langsung.
Yang kedua, merawat jalur rel kereta api atau track maintenance worker. Dengan tugas utama itu melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan jalur rel berdasarkan hasil temuan pemeriksaan atau jadwal rutin untuk menjaga kondisi jalur tetap andal dan aman. Dengan tanggung jawab mengganti komponen rusak seperti rel yang retak atau aus, bantalan kayu beton yang lapuk atau patah, pengencang yang longgar atau hilang, menambah atau mengganti balas untuk menjaga stabilitas jalur, menyambung dan mengelas rel jika diperlukan, meluruskan rel yang bengkok atau track alignment, melakukan pekerjaan tapping untuk menstabilkan bantalan, bekerja sama dengan tim lain sebagai bagian sinyal dan jembatan jika kerusakan memengaruhi komponen terkait, dan memastikan pekerjaan dilakukan dengan standar keselamatan yang tinggi karena beroperasi di dekat jalur aktif. Di antara kedua peran ini terdapat kesamaan dan kolaborasi, yaitu meskipun perannya berbeda, pemeriksa dan perawat jalur sering bekerjasama dalam satu sistem. Pemeriksa mendeteksi dan melaporkan masalah, perawat melaksanakan perbaikannya. Keduanya sangat krusial untuk mencegah kecelakaan seperti anjlok, derailment, atau benturan kereta akibat jalur yang rusak. Berikut saya akan menjelaskan tentang budaya kerja pemeriksa jalur dan perawat jalur kereta api yang sangat dipengaruhi oleh tanggung jawab besar terhadap keselamatan perjalanan kereta api. Berikut adalah nilai-nilai atau budaya kerja utama yang bisa dijunjung dalam profesi ini, baik di bawah operator seperti PT KAI maupun dalam standar Itjen Perkereta Apian. Yang pertama, disiplin tinggi. Datang tepat waktu dan mematuhi jadwal kerja, termasuk kerja malam atau saat jadwal kereta tidak aktif. Mematuhi prosedur keselamatan kerja termasuk penggunaan APD, alat pelindung diri, dan menjaga konsistensi dalam pencatatan laporan dan dokumentasi pemeriksaan. Yang kedua, tanggap terhadap keselamatan, safety oriented, yang dimana selalu menomorsatukan keselamatan pengguna kereta, pekerja, dan masyarakat sekitar. Tidak menunda perbaikan jalur yang membahayakan dan melaporkan kondisi berbahaya segera kepada atasan. Yang ketiga, kerja sama tim atau teamwork. Pekerjaan di lapangan dilakukan secara kelompok, koordinasi dan saling bantu sangat penting. Khususnya saat perbaikan besar, menjaga komunikasi dengan bagian sinyal, petugas pengatur perjalanan kereta BKA, dan pengawas lapangan. 4. Teliti dan bertanggung jawab. Tidak boleh ada kesalahan dalam pengukuran atau pengamatan kondisi jalur. Bertanggung jawab penuh atas hasil pemeriksaan atau perawatan yang telah dilakukan, menjelaskan temuan dengan akurat jika diminta oleh pengawas atau atasan. 5. Kesiapsiagaan dan ketangguhan fisik. Siap bekerja di luar ruangan dalam berbagai kondisi cuaca, sering bekerja di malam hari atau pada jadwal non-normal untuk menghindari gangguan perjalanan. Siap dipanggil mendadak jika terjadi gangguan di lintas. 6. Inisiatif dan inovasi teknis. Untuk level yang lebih tinggi, mengusulkan perbaikan metode kerja atau penggunaan alat bantu yang lebih efisien dan menyesuaikan diri dengan teknologi baru dalam pemeliharaan jalur. 7. Yaitu integritas dan kejujuran. Tidak menyembunyikan kerusakan jalur atau memanipulasi laporan pemeriksaan, menjaga kepercayaan terhadap hasil kerja dan reputasi SIP. Dan mungkin berikut adalah budaya kerja yang bisa saya sampaikan terkait kedua profesi tersebut. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis pelanggaran dan juga sanksi yang diterima pemeriksa jalur dan perawat jalur kereta api, terutama di lingkungan kerja seperti PT KAI atau lembaga kereta apian di bawah DJKA. Jenis pelanggaran yang pertama itu pelanggaran disiplin waktu dan kehadiran, itu tidak masuk kerja tanpa keterangan, datang terlambat atau sebelum waktunya, dan tidak hadir saat jadwal jaga atau perbaikan mendesak. Kedua, pelanggaran prosedur keselamatan, tidak menggunakan alat pelindung diri, bekerja tanpa izin atau tanpa koordinasi dengan DJKA, tidak memasang rambu pengaman saat perbaikan jalur, dan membiarkan kerusakan jalur tanpa tindakan atau laporan. Yang ketiga, kelalaian teknis. Salah dalam pengukuran rel atau kelengkapan, tidak teliti saat memeriksa atau memperbaiki kerusakan, menandatangani hasil pemeriksaan palsu atau fiktif. 4. Pelanggaran etika atau integritas, memalsukan laporan pekerjaan atau hasil pemeriksaan, menerima gratifikasi atau pihak luar, dan menghilangkan atau merusak dokumen pemeriksaan. 5. Pelanggaran kedisiplinan umum, berkelahi di tempat kerja, menggunakan narkoba atau minuman keras, membawa senjata tajam atau benda berbahaya tanpa izin. Berikut adalah jenis sanksi yang dapat diberikan. Sanksi biasanya berdasarkan tingkat pelanggaran, yaitu ada ringan, sedang, atau berat, dan mengacu pada ketentuan internal perusahaan, misalnya peraturan disiplin karyawan PT KAI atau PP 94 tahun 2021 sebagai ASN. Sanksi pelanggaran ringan akan dikenakan sanksi teguran lisan atau tertulis peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Sanksi pelanggaran sedang, yaitu akan mendapat
mendapatkan sanksi penundaan kenaikan gaji atau pangkat, pembebasan sementara dari tugas, dan skorsing atau mutasi ke lokasi yang lebih rendah. Yang ketiga, sanksi pelanggaran berat, yaitu penurunan jabatan atau golongan, pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan tidak hormat, pelaporan ke pihak berwenang jika pelanggaran pidana. Untuk pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan kereta atau gangguan operasional, sanksi bisa lebih berat, termasuk tuntutan hukum, perdata atau pidana. Jika terjadi kecelakaan dan terbukti karena kelalaian pemirsa atau pesawat jalur, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi internal dan bisa ditindak sesuai UU Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.